Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilda Kurnia Sektiana dengan NIM 14014191167, nomor presensi 25. Saya dari Rombel D 2019. Di sini saya akan memaparkan terkait model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning untuk kelas 2, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, muatan pembelajaran PPKN tentang aturan di sekolah. Inquiry based learning merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan melalui suatu prosedur yang telah direncanakan secara jelas. Sedangkan menurut Sohimin, model pembelajaran inquiry merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Selain itu, Gunawan menyatakan bahwa model pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran berbasis pendidikan di mana peserta didik mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Adapun sintaks inquiry based learning, yang pertama adalah tahap orientasi. Tahap ini merupakan tahap di mana siswa pertama kali untuk diperkenalkan terhadap masyarakat. Yang kedua, merumuskan masalah. Perumusan permasalahan ini melingkupi tantangan apa yang harus dicari jawabannya terkait permasalahan yang diangkat. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Guru meminta jawaban sementara atau dugaan sementara dari siswa terkait permasalahan yang dibahas bersama. Yang keempat adalah tahap pengumpulan data. Setelah siswa memiliki dugaan sementara terhadap penyebab permasalahan, maka langkah selanjutnya siswa diminta untuk mencari data pendukung sebagai proses pembuktian hipotesis tersebut. Yang kelima adalah menguji hipotesis. Dari data yang terkumpul, selanjutnya digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis tadi, sehingga akan dibuktikan apakah hipotesis tersebut benar atau salah. Yang keenam adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan diperoleh setelah seluruh langkah pembuktian dilaksanakan. Kesimpulan telah didapatkan bisa selanjutnya dikomunikasikan kepada siswa yang lainnya melalui presentasi. Selanjutnya adalah penerapan inquiry based learning. Model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning dapat diterapkan pada materi norma, hukum, dan peraturan. Salah satunya yaitu pada kelas 2, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, muatan pembelajaran PPKN tentang aturan di sekolah. Pada materi ini, pendidik memberikan stimulasi atau rangsangan kepada peserta didik dengan membawa media berupa gambar atau fenomena terkait hal yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Kemudian, peserta didik mengidentifikasi gambar-gambar tersebut dengan mencari tahu permasalahan dan penyelesaian masalahnya, sehingga peserta didik dapat menyimpulkan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Selain itu, siswa juga dapat menyimpulkan terkait peraturan apa saja yang harus dipatuhi di sekolah. Dalam penerapannya, inquiry based learning memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama menekankan pada pengembangan aspek kognitif secara progresif. Yang kedua, peserta didik lebih aktif dalam mencari dan mengolah informasi sampai menemukan jawaban atas pertanyaan secara mandiri. Yang ketiga adalah peserta didik memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik. Yang terakhir adalah inquiry based learning memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Di samping kelebihannya, tentu ada kelemahan yang menyertai dalam penerapan inquiry based learning. Antara lain, yang pertama, jika guru kurang spesifik merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada peserta didik dengan baik untuk memecahkan permasalahan secara sistematis, maka peserta didik akan bingung dan tidak terarah. Yang kedua adalah
Seringkali guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga adalah pada saat mengimplementasikan strategi pembelajaran ini memerlukan waktu yang lama, sehingga guru sering kesulitan menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah pada sistem pembelajaran klasikal dengan jumlah peserta didik yang relatif banyak, penggunaan strategi pembelajaran ini sukar untuk diterapkan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.